Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat rekan-rekan guru komunitas belajar, pada kesempatan kali ini saya dapat terima kasih atas kehadirannya dalam acara fokus group discussion pada siang hari ini dalam rangka kepentingan untuk anak didik kita. Materi pada kesempatan kali ini yaitu tentang pengembangan potensi siswa. Di sini selama setahun, kurang lebih perjalanan setahun ini kaitannya dengan potensi siswa. Sebetulnya potensi siswa itu sangat banyak sekali karena siswa di sini juga beragam-ragam. Potensinya juga berbeda-beda. Kita sebagai insan di dunia pendidikan tentunya salah satu kewajiban kita adalah mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa. Berdasarkan data yang kita peroleh, prestasi ini di sini prestasi dari potensi siswa pada tahun ini sedikit menurun kaitannya dengan jumlahnya. Namun untuk secara kualitas, alhamdulillah ada yang juara sampai tingkat provinsi. Namun untuk banyaknya perlombaan yang diikuti, tentunya dari tahun yang lalu ada sedikit penurunan. Itu menjadi problem kita bersama. Bagaimana kita mengembangkan potensi siswa agar potensi itu bisa tersalurkan dan juga nanti bisa menjadi suatu prestasi bagi siswa-siswi kita di SMA Negeri 1. Untuk itu mari kita mulai untuk diskusinya. Monggo mungkin dari Bapak Ibu Guru ada beberapa hal yang ingin disampaikan kaitannya dengan program pengembangan potensi siswa di SMA Negeri 1 Luar. Monggo nanti disampaikan, setelah itu nanti ada yang menanggapi atau yang memberikan saran untuk kedepannya kita akomodir. Gitu, monggo Bapak Ibu. Monggo, PO. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut saya, ini kan mengenai potensi siswa. Jadi untuk potensi siswa ini kan lebih cenderung ke prestasi, terutama dalam mengikuti lomba-lomba. Dalam mengikuti lomba-lomba itu sebenarnya kan potensi siswa itu banyak, terutama di bidang yang non akademik itu siswa itu banyak memiliki potensi siswa. Tapi yang saya tahu, saya yang itu selama ini yang sebagai bendahara di kesiswaan itu, untuk kegiatan lomba-lomba yang sifatnya itu selain tidak berjenjang, selain Popda, terus FS2N sama OSN itu di BOS itu kan tidak ada dana atau tidak ada anggaran. Maka dari itu masalah mengenai pendanaan itu sebenarnya di situ. Masalahnya mengenai pendanaan untuk mengikuti atau mengikutkan siswa dalam mengikuti perlombaan atau lomba-lomba yang tidak didanai oleh BOS. Itu bagaimana? Kemudian mengenai kan dulu ada grup atau kelompok atau tim pengelola prestasi ya. Selama ini itu pengelola prestasi itu juga istilahnya mandek atau bagaimana. Itu bagaimana untuk mengaktifkan kembali. Jadi biar nanti kita dalam menggali potensi siswa itu bisa maksimal. Menurut saya. Terima kasih. Ini ada suatu ungkapan, mungkin bisa jadi unek-unek dari bendahara MPO kaitannya dengan pengelolaan pendanaan atau pengelolaan keuangan dari pengembangan potensi siswa. Monggo mungkin dari rekan-rekan ada tanggapan atau masukan kaitannya dengan pembiayaan ini yang menjadi problematika kita bersama. Sebenarnya, untuk apa itu, untuk supaya ada dana itu bagaimana?
bagaimana kalau karena itu memang di MKKS tidak ada masalah muda dan lain-lain tidak ada ya. Tapi kan yang namanya prestasi itu kan tidak ujuk-ujuk langsung tingkat atas. Tetap kan harus ada seleksi dari bawah. Nah seandainya misalkan mau ada lomba-lomba seperti itu, dari pihak kabupaten melampirkan atau mengirimkan surat ke provinsi supaya hal itu bisa tercapai, itu kira-kira bisa atau tidak ya? Jadi program-program kabupaten dikaitannya dengan pembinaan prestasi itu, kemudian saat mau lomba atau sebelum lomba itu mengirim seperti itu, terus kan jadi nanti dalam penyusunan program dari kabupaten, dari provinsi itu juga sudah dimasukkan ke program yang kabupaten yang di provinsi itu, sehingga ada alokasi uang yang untuk pembinaan seperti itu, kira-kira bisa atau tidak ya? Jadi ada lintas jalur gitu loh Pak, dari kabupaten ini program sing berjenjang, otomatis kan berjenjang, nggak mungkin kok langsung naik provinsi kan nggak mungkin gitu loh. Bagaimana kalau misalkan ada lomba-lomba atau pertandingan yang berjenjang itu juga di tembusannya ke provinsi, sehingga kan kalau ada tembusan mungkin provinsi juga bisa ini agenda yang rutin adalah seperti ini, sehingga bisa dialokasikan dana seperti itu. Kira-kira gimana Pak Dio? Kita lihat menanggapi kaitannya dengan misalnya lagu Zoom itu sangat istilahnya bagus untuk menjadi solusi. Coba nanti dari tim pengelola prestasi mungkin mungkin bisa mengusulkan mungkin pemerintah kabupaten kaitannya dengan kegiatan-kegiatan perlombaan yang berjenjang ya, nah, itu bisa menjadi solusi. Nah, yang kaitannya perlombaan yang tidak berjenjang dan tadi mungkin kejuaraan yang insidental yang sekiranya itu bukan miliknya kedinasan, itu bagaimana cara mengkomunikasikannya dengan masalahnya ya buat apa kita ada pembinaan prestasi, ada ekstrakurikuler di sekolah, seandainya kok kita mau ikut lomba aja nggak bisa seperti itu, yang penting nggak usah diadakan. Daripada setiap kali misalnya mau ikut lomba kok anak cuman berhenti karena tidak ada dana, kan ya buat apa diadakan untuk di sekolah? Kan tujuannya juga yang namanya ikut ekstra itu supaya pembinaan prestasi. Mau bagaimana kita kalau misalkan ya misalnya sekolah tidak memfasilitasi itu, anak mau berprestasi ibaratkan itu sertifikat atau itu mau dari mana? Sampai suruh keluar biaya sendiri, itu yang jadi kurang. Nah ini dari bagian kalau saya ini karena kan memang perlu dari peran serta masyarakat. Tentunya adalah satu, ketika ada area prestasi ya kita minta dukungan dari orang tua untuk membackup, karena dari beberapa contoh ya anak-anak yang berprestasi non akademik olahraga itu justru malah menjadi masa depannya anak. Contohnya jadi polisi, berpoli, jadi DPR banyak sekali. Makanya kita juga harus memberikan pemahaman yang lebih kepada orang tua yang tidak menitipkan di ekstrakurikuler yang kita dan memang prestasi, sebenarnya mempunyai kemampuan yang lebih bermanfaat. Kemudian yang kedua juga menurut saya perlunya sponsor meningkatkan peran serta masyarakat dari sponsorship dari rekaman kita yang sering kolaborasi dengan keluarga, misalnya dari JP yang ya kita kerjasama harus kami mengumumkan. Jadi ketika anak-anak yang pertama anak-anak yang tidak yang kurang mampu ya nanti kita minta dari sponsorship, mungkin dari kita yang ada di sekolah ini, dari seperti contoh kemarin ketika kegiatan yang kemarin Newsroom itu kan kita belum banyak, tapi perlu kita tindakan lagi. Kemudian juga itu dari menggali dari potensi dari alumni kan tapi dua sekali yang sudah menjadi orang terus dari dekan kemarin lalu dari menjadi dekan di olahraga, kemudian juga yang jadi banyak profesi yang lain. Artinya kalau
kita sampaikan permasalahan kita dan kondisi anak-anak kita yang seperti ini, yang berpotensi di bidang non akademik tapi mungkin orang banyak pengetahuan, mungkin ini menjadi salah satu solusi. Oke, terima kasih Pak Dion untuk tanggapan dan juga sarannya. Luar biasa, bagus sekali. Kaitannya dengan pendanaan, ya mungkin bisa dengan berbagai macam cara. Nanti bisa kita coba. Yang pertama tadi kaitannya dengan pengusulan kepada pemerintah yang bersangkutan. Di sini konteksnya mungkin dari pemerintah kabupaten maupun provinsi, dan juga melibatkan sponsor, peran serta masyarakat, dan juga alumni. Nah, itu kaitannya dengan pengembangan potensi siswa. Nah, mungkin juga masukan dari saya, karena di sini potensi juga tidak hanya sekedar untuk mencari prestasi, tapi juga yang namanya pengembangan itu kan proses gitu. Jadi seperti halnya kemarin pada saat lustro, pada saat Smart Holik, nah itu potensi-potensi siswa itu di situ benar-benar selain digali dan dikembangkan juga ditampilkan. Nah, itu untuk memperkenalkan, karena potensi itu kalau memang tidak dimunculkan itu masih selamanya akan menjadi bakat terpendam atau potensi yang masih terpendam. Nah, itu sayang sekali apabila potensi yang ada yang dimiliki oleh anak itu di SMA terutama itu tidak pernah tersalurkan ataupun dikembangkan. Nah, itu mungkin Bapak Ibu kaitannya dengan fokus grup discussion pada hari ini, karena berkaitan dengan waktu juga ada Bapak Ibu yang harus melanjutkan ke tupoksinya sebagai guru. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin masih ada ini satu tanggapan atau satu saran lagi, saya berikan kesempatan. Mungkin Bu Riris sini bisa ya sedikit lah sebagai guru BK ini bagaimana terkait potensi siswa ini. Selama ini kan saya selalu merasa apa potensi siswa yang itu ya yang diraih itu. Nah, itu kan kendalanya juga. Saya sering komunikasi dengan Pimin juga. Itu ketika ada anak yang mau ikut, misal kayak kemarin kegiatan kayak itu juga kendalanya tentang keuangan. Nah, sedangkan untuk mendaftar itu juga ada butuh dananya juga, Pak. Nah, sedangkan siswa yang ingin mengikuti itu sangat antusias banget, banyak anak yang mengikuti, tapi kendalanya dengan harus ada pendaftaran itu, Pak. Jadi mau nggak mau kalau sudah mendaftar ada pendanaan. Setelah itu anak mengikuti kayak kemarin mengikuti kayak olimpiade seperti itu, harus ada menebus medali dan sertifikat. Nah, kendala juga di situ, Pak. Kalau semua itu dibebankan ke anak juga tidak memungkinkan juga, karena anak di situ mungkin kayak sekolah juga butuh duplikatnya medali sama sertifikatnya itu. Nanti kendalanya juga di keuangannya. Kemarin ada bilang macam ini karena kendalanya di situ, jadi kita mandeknya tuh di situ, medali bagian nggak ditebus sama sertifikatnya seperti itu. Nah, kemarin juga ada sekolah kita itu termasuk pemenang terbanyak, medali terbanyak di ajang, salah satu ajang online kemarin itu mendapatkan uang sebanyak 2 juta. Nah, itu juga kemarin belum sempat kepakai, tapi karena kepepetnya ada banyak lomba, akhirnya dana itu dipakai. Nah, sekarang kan dananya untuk 2 juta itu termasuk banyak, tapi ternyata bagi yang prestasi itu ternyata nggak ada apa-apanya yang 2 juta itu. Oke, terima kasih untuk tanggapannya dengan problematika di dunia potensi siswa ya, terkait prestasi ini yang kita bahas. Nah, itu saja yang dapat kita laksanakan pada FGD kali ini. Mungkin di pertemuan selanjutnya nanti kita bisa bahas lebih lanjut lagi kaitannya dengan potensi siswa atau bahkan bisa dengan yang materi lainnya. Terima kasih atas partisipasinya, atas kerjasamanya
pada fokus grup discussion pada siang hari ini. Saya selaku koordinator yang memimpin diskusi. Mohon maaf apabila dalam memimpin banyak kekurangan atau salah berkata yang mungkin tidak berkenan di hati guru rekan-rekan semuanya. Saya mohon maaf yang sebelumnya. Kita bisa akhiri debat hari ini. Semoga kedepannya potensi siswa lebih bisa tersalurkan dan menghasilkan anak-anak yang berprestasi sesuai dengan potensinya masing-masing. Aja, saya Yulinda Yudhistira. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap. Mantap. Mandiri, adaptif. Oh, amanah toh Pak. Nasional.